Buat motor Beat tipe FI atau misalkan ESP K81 atau K25 ya, yang keluhannya suka ngempos atau berbes di awal. Nah kayak gini, jadi pas di gaspol itu gak ada responsif, malah ngempos. Jadi biasanya kendalanya dari sensor TPS atau misalkan dari injektor bisa, atau dari tekanan fuel pump yang udah lemah. Tapi buat lebih pastinya kita coba cek aja dulu ya. Ini bukan 1-2 kali ya, cuman biasanya kendalanya dari 3 yang tadi ya masalahnya. Tapi kalau misalkan ini diurut posisi kendalanya, gak ada keluhan ngempos atau berbesnya. Buat lebih jelasnya kita langsung cek aja ya. Pagi kalau posisinya dingin atau misalkan pagi-pagi biasanya lebih parah ngeposnya atau berbesnya. Nah sekarang udah agak panas, udah agak langsung naik responsif ya. Biar lebih jelasnya permasalahannya kita langsung cek dulu ya, kita bongkar dulu. Kalau udah ketemu kita kasih tahu ya buat permasalahannya. Ini gambaran buat yang punya motor Beat. Kalau udah tahu masalahnya bisa dibongkar atau dicek, diperbaiki di rumah sendiri. Kalaupun tidak berani bisa bawa aja ke bengkel, setidaknya kita udah tahu permasalahannya, gambarannya gitu, biar nambah-nambah ilmu gitu ya. Oke, next kita lanjut untuk pembongkaran ya. Oke, udah kita bongkar joknya ya, kita coba pasang CS-nya ya, biar kita lebih mudah mengerjanya. Kalau misalnya ada masalah, biasanya kalau injek itu ada indikator. Nah ini kan ada kelipan. Satu, dua, tiga, empat, delapan itu biasanya. Kalau di motor Honda informasinya kelipan 8 itu di bagian sensor TPS ya. TPS yang kena itu yang bermasalah, yang error, bisa kemungkinan dari kabelnya ada yang mau putus atau misalkan sensornya yang udah error ya. Buat solusinya kita paling perbaiki, kita cek dulu. Kalau misalkan sensornya masih kita perbaiki dari kabelnya udah aman, tapi kalau misalkan udah bisa diperbaiki apalagi drivernya udah gak bisa dirubah itu otomatis harus ganti ya. Nah buat sensor TPS kalau di Honda itu satu set sama throttle body juga, kisaran harganya di 400 ribuan ya. Ada yang 900 dan satu set. Nah kalau bisa ganti sensornya aja ya. Di harga 180 atau 80 ribu juga ada ya. Atau dari yang racing harganya BRT dan Evi itu banyak ya pilihan. Baik lagi ke kitanya ya, menyesuaikan sama keuangan. Kalau dari ini kita coba perbaiki dulu ya. Nah untuk perbaikinya kita copot-copotkan sih. Ini tosnya teh. Ya tak termulai tinggal ya waktu mah. Coba dipotong. Untuk perbaikan ya, kita coba buka dulu sensor-sensornya. Kalau misalkan bisa ditodong boleh ditodong, cuman ini kan awan selek ya, jadi kita buka aja buat throttle bodinya ya. Karena ini permasalahannya di sensor TPS ya. Udah dilepas, lalu kita buka
bagian baut filternya ya. Nah, bagi baut screw-nya udah dilepas ya, biar mudah itu buat buka throttle bodinya. Sama dua-duanya ya dilepas. Nah, kayak gitu. Nah, mudah kan dilepas. Kalau udah kayak gini tinggal tarik ya. Nah, udah gitu kita buka bagian gasnya nih. Lepas bagian injektornya ya, ini ditekan, hati-hati ya. Nah. Oke. Nah, kita buka yang ininya ya. Sebelum dibuka kita bersihkan dulu nih, ada kan bekas cat bawaan pabriknya warna hijau, soalnya kalau ini nggak dibersihin suka mudah selek gitu, jadi harus dibersihin. Nah, ini dibersihkan ya biar supaya lebih mudah buat pembukaannya. Nah, ini juga udah agak selek. Oke. Biasanya dari kendala dari sini nih, sensor ininya udah error, tambah ini throttle bodinya nih, wah kotor banget dah. Paling ini kita coba diservisin dulu ya, dibersihin dulu biar supaya oke, kita coba bersihin dulu ya. Syukur-syukur ini bisa aman dibersihin, diservisin. Kalau ini masih error ya paling kita sarannya ganti buat sensornya. Oke, buat pembersihannya kita coba diservis dulu ya, kita bersihin dulu ya bagian-bagian yang kotornya dalamannya nih. Kita pembersihannya pakai cairan part cleaner ya, kalau bagus sih pakai TBC, throttle body cleaner, ataupun pakai bensin boleh aja, yang penting bersih gitu buat kerak-keraknya biar supaya lebih plong lagi. Oke. Nah, untuk pembersihannya ini buka dulu ya, throttle bodinya kan ini bisa dibuka biar supaya lebih mudah buat pembersihannya gitu. Pakai kunci T8 ya. Nah, betul kan? Sama. Oke, kita lanjut pembersihan ya. Oh ya, jangan lupa nih bagian sealnya kita copot ya.
Ini sealnya udah keras ya, udah pakai lem juga, udah pernah dibongkar yang dibersihin. Sealnya dipisahin ya biar supaya tidak regas. Oke, kita bersihnya pakai sikat kawat dulu ya, biar kotoran yang membandelnya, yang udah lama nempelnya, udah kebersihan. Oh iya ya, ini juga sealnya dicopot ya. Oke, kita lanjut ke pembersihan pakai cairan ya. Pembersihan. Oh ya, buat pengaturan idlenya ini bisa dibuka ya, dibersihin juga ya. Nah, biar supaya kotorannya sekalian dibersihin. Oke. Udah lumayan kan, udah bersih. Oke, kalau buat belakangnya, luarnya ini kalau misalkan pengen bersih total, ini bisa dibersihin pakai sabun juga ya, boleh ya. Cuma ini karena urgent, konsumennya juga pengen cepet-cepet ya, jadi kita bersihin dalam aja dulu, yang fungsi-fungsinya dulu. Kalau luarnya bisa nyusul lah ya. Terus di rumah katanya bisa dibersihin di luar, kalau buat bagian luarnya gitu.
Nah, setelah udah dibersihin semuanya, bagian ini juga udah bersih, kita langsung rakit ulang ya. Oke, buat rakitan ini. Oke, kita siapkan grease ya buat pelumas ini. Bagian ada screw-nya ya, kita kasih grease sedikit biar supaya lebih smooth gitu ya. Oke. Tinggal masukkan si yang ini. Ini juga sama ya. Kalau yang kayak gini gak harus pakai lem ya atau pakai tribon, soalnya kan bensin, otomatis tribon itu kalah sama bensin gitu. Sebenarnya nggak, kalau ini masih gak sobek atau nggak regas masih aman sih, gak perlu pakai lem ya kalau yang original itu. Itu lagi kita pasang lagi ya. Jangan lupa ya. Oke, yuk kita lanjut ke pemasangan. Nah, buat pemasangan biasa ini dulu ya, biar supaya lebih mudah. Kabel gas dulu, oke. Langsung digaskan. Oke, kita lanjut ke pemasangan bagian filter.
Jangan takut kebalik ya, kalau kebalik ini gak akan pas itu, oke. Atau lihat dari pin soketnya kalau takut kebalik gitu ya. Nah ini udah ngunci ya, jadi aman. Jangan lupa ini nih kencengnya suka lupa kalau misalkan biarin nanti dulu. Jadi kita ini langsung kencangin ya. Kita yakin aja hasilnya setelah kita bersihin ya, mudah-mudahan syukur aman normal lagi ya. Kalaupun itu masih error ya paling kita harus ganti sensornya. Nah, itu kita pasang lagi baut yang 10 yang bagian filter ya. Kita langsung ke pengecekan. Setelah itu kita langsung coba reset dulu ya. Tadi kan gue coba sempat di reset. Langsung kita copot bagian SCS atau DLC nya ya. 5 detik kita pasang lagi, otomatis kedipannya terhapus ya. Ini karena tadi udah dihapus, otomatis jadi nyala terus, soalnya udah terhapus ya. Nah udah gitu kita kasih mode ya, posisi SCS sama DLC udah nempel ya. Nah setelah itu kita tarik gas full 5 detik sampai ada kedipan ya. 1, 2, 3, 4, 5 kita lepas. Nah itu kan tandanya udah masuk ke mode 1. Kalau mode 2 kita lepas, pasang lagi buat gasnya ya, 5 detik 5 detik. Ini kita kasih mode 1 karena ketinggiannya di sini tuh udah pas di mode 1 ya. Oke, udah gitu kita lepaskan SCS nya, lalu kita coba nyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim.
kita coba ganti buat sensor TPS-nya karena kita udah coba bersihin ya, tapi masih ada berbetnya gitu ngemposnya. Solusinya ya paling kita ganti satu set atau ganti sensor TPS-nya. Oke. Nah, karena ini sensornya harus ganti, terus konsumennya minta dimaksimalin karena urgent juga, pengen cepet-cepet beres. Kebetulan barangnya kita lagi kosong, kalau nyari keluar kita butuh waktu, jadi kita coba perbaiki dulu ya bagian derajatnya. Lebih enaknya sih pakai scanner kayak HDS, jadi kelihatan derajat naik turunnya gitu. Cuman ini mah karena terbatas ya, belum ada alatnya, kita coba pakai pengukuran atau pengalaman feeling dulu ya. Oke, kita buka dulu bagian sensor TPS-nya ya. Kita lepaskan bagian bautnya. Lalu sensornya kita lepaskan dari total bodinya ya. Nah, paling solusinya yang bagian ininya bisa diganjel pakai kertas atau misalkan plastik yang kuat ya intinya. Tapi di sini kita coba perbaiki bagian ininya ya, kita coba copot dulu nih. Bagian ininya, kalau misalkan bagian ininya udah putarannya 360 derajat, otomatis ini harus ganti ya. Tapi ini mah masih ada tahanan gitu, belum 360 derajat, jadi masih bisa kita coba perbaiki atau kita akalin ya. Nah, biasanya yang bagian ininya nih udah gak nempel gitu, jadi kita posisikan ininya nempel ke sini nih. Oke, setelah itu kita pasang lagi ya. Jangan kebalik ya, bagian yang bulat ini posisinya sama di sini ya. Udah kayak gitu, kita coba langsung pasang lagi ya. Jangan lupa sealnya, rollingnya. Kita nyalakan lagi ya, kita kasih on 2 kali ya, biar supaya stabil gitu kan. Nah, udah kayak gitu. Buat yang sekarang kondisinya lumayan ya, udah ada perubahan, nggak kayak tadi berebut ya. Palingnya solusi permanennya harus ganti sensor ya, tapi karena ini kan urgent, dari kita solusi yang lebih cepat gitu ya, buat supaya motor ini bisa maju dulu normal gitu, udah terlalu berebut. Solusinya paling kayak gitu, coba kita bersihin, terus bagian sensor TPS nya coba kita akalin ya, mau diganjel atau misalkan ditempelin lagi bagian dalaman sensor TPS nya ya. Oke, next time ya,
semoga ilmu ini bermanfaat ya buat semuanya, khususnya buat orang-orang yang mau belajar gitu, buat motor sendiri ya. Kalaupun itu belum bisa langsung bawa ke bengkel aja, setidaknya kita punya gambaran atau pengetahuan ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Yuk, assalamualaikum.